Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitendra Jangahali Elena, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dasar-dasar elektronika. Elektronika dan proton. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri dari atom yang terdiri dari nukleus, proton dan nukleus, dan elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda tersebut akan dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positif sama, maka benda itu disebut netral. Dalam satu atom, proton merupakan inti atom nukleus dan elektron mengorbit sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke tinggi. 2. Arus listrik. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Baterai menghasilkan tekanan listrik, disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik, yang memaksa muatan listrik bergerak mengintari suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, arus listrik mengalir mampu melakukan usaha untuk memutar motor listrik. Yang keempat, listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah. 3. Muatan listrik, contoh seperti di samping ini. 4. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan. Jumlah muatan di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron. Di dalam suatu rangkaian listrik, semakin besar pula tegangan listriknya, maka semakin besar pula energi potensialnya yang dilakukan. Penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalir arus listrik dari sumber energi ke bebanan listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, semikonduktor setengah penghantar. B. Konduktor penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantar listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Sifat-sifat bahan konduktor: daya hantar panas, 2. Daya hantar listrik, 3. Koefisien temperatur tekanan, 4. Daya elektron termo. A. Isolator atau penyekat. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit digunakan menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terkait kuat oleh protonnya atau intinya. Elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Sifat-sifat bahan isolator: yang pertama sifat listrik, yang kedua sifat mekanis, yang ketiga sifat termis, yang keempat sifat kimia. A. Semikonduktor. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan isolator disebut bahan semikonduktor. Tipe atau jenis semikonduktor. Semikonduktor yang telah dilalui proses doping, yaitu semikonduktor impurity, ketidakmurnian, atau semikonduktor enstrik yang siap menjadi komponen elektronika, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu N tipe semikonduktor. Semikonduktor jenis ini pembawaan motor charger yang terdiri dari elektronika. Elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau N tipe. P tipe semikonduktor. Semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor yang bermuatan positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.